Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Katanya kalau Islam tuh Bapak bersaksi. Muslim atau non Muslim? Saya non Muslim. Saya mau tahu aja. Ya. Kalau di Islam tuh kan syahadatnya saya bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Itu gimana itu konsepnya, Mbak? Kita bersaksi tanpa kita saksikan, gimana itu konsepnya, Mbak? Syahadat artinya menyatakan sikap, mengadakan persaksian, bukan menyaksikan. Menyaksikan itu melihat dalam bahasa Indonesia. Syahadat itu bukan bahasa Indonesia. Syahadat itu bahasa Arab. Maknanya dengan menggunakan bahasa Arab. Kenapa dia dipadankan dengan kata bersaksi? Tidak ada umat yang paham bahasa Indonesia itu yang salah paham kecuali orang botolnya minta ampun ya. Kenapa? Karena dalam ranah pengadilan pun ada yang saksi ahli. Saksi ahli, mereka memberikan kesaksian dengan keilmuannya. Ya, tidak ada ceritanya saksi ahli dari ranah medis itu melihat pembunuhan, nggak ada. Ya, artinya apa? Artinya mereka memberikan pernyataan dengan keilmuannya. Umat Islam memberikan pernyataan dengan keilmuannya bahwa Allah itu adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah Rasul. Dari mana? Dari kognitif, dari empiris, dari hasil analisis. Karena manusia itu diberikan akal dan juga pikiran untuk difungsikan. Syahadat itu artinya menyatakan juga bisa, mengikrarkan juga bisa, mengakui juga bisa. Ya, karena itu berkata syahadat. Jangan diambil kata saksi. Saksi itu bahasa Indonesia. Kita pakai kata syahadat. Memang salah satu padanannya adalah bersaksi. Tapi bersaksi itu bukan berarti menyaksikan, memberi ketahui yang disaksikan, tidak. Ada saksi kunci, saksi ahli. Apakah mereka melihat? Maka apakah bodoh itu orang di pengadilan agama menggunakan istilah saksi kunci, saksi ahli? Enggak, mereka enggak bodoh. Mereka paham bahasa Indonesia, ya. Jadi orang yang heran dengan ini ya itu karena tidak mengerti bahasa Indonesia. Begitu. Ada lagi pertanyaannya? Oh, beda ya. Kalau bahasa Arab dengan bahasa Indonesia beda ya. Kalau saya Ya beda. tahu saya itu Yang bilang sama siapa? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Tuh. Siapa yang pernah bilang bahasa Arab dan bahasa Indonesia beda? Sama. Coba. Saya ingin tahu orangnya siapa. Ya. Jangan emosi lah, Mbak. Enggak. Saya emosi nih kalau ada yang mengatakan bahasa Arab dan bahasa Indonesia sama nih, saya emosi nih. Soalnya saya mencintai bahasa Indonesia nih karena ada Sumpah Pemuda. Jadi kalau ada yang mengatakan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia sama nih, saya suruh ke sini belajar dulu sama saya. Siapa itu yang pernah bilang bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu sama? Siapa itu? Memang beda memang. Beda. Karena yang saya tahu itu bahasa Indonesia, Mbak. Kalau bahasa Arab saya nggak tahu. Nah, ya udah, Tanya apa-apa. begini, saya bersaksi bahwasanya Muhammad Rasul Allah. Itu berarti kalau bersaksi itu kan melihat. Ya udah, itu yang saya tanya. Siapa bilang bersaksi hanya melihat? Siapa yang bilang? Nih, saya saya kasih kamu KBBI. Ya. Besok belajar udahlah. lagi ya. Loh, tunggu. Biar kamu tahu ilmunya. Ini tunggu. Jangan pergi dulu. Saya sedang memberikan kepada Anda ini. Oh, ada satu lagi, Mbak. Mbak yang saya tanya, Mbak. Jangan pergi dulu dari saya mau kasih wawasan. Itu saya udah paham. Berarti bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu beda. Ini saya ada satu pertanyaan lagi. Katanya kalau mau kita menyembah Allah itu, kalau mau ke masjid kita jangan makan bawang merah atau bawang putih. Gimana itu konsepnya itu, Mbak? Coba tunjukkan larangannya mana? Di mana tertulis larangannya? Dia memang oten, dia memang nunus. Enggak, saya mau tolong siapa yang bilang itu? Siapa yang bilang kalau ke masjid nggak boleh makan mana? Bawang putih katanya malaikat nggak suka dengar cium baunya. Ya sama, saya juga nggak suka cium bawang putih. Bukan malaikat aja, saya nggak perlu jadi malaikat untuk tidak menyukai. Saya nggak suka cium bawang putih, bau. Apalagi kalau kamu sudah habis makan bawang putih, mulutmu bau banget loh. Saya nggak suka. Jangankan malaikat, saya aja nggak suka. Iya. Kamu jangankan itu, kamu makan bawang putih terus ngomong depan saya, saya tinggalkan kamu, busuk. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Jangankan belum dimakan, belum dimakan aja saya nggak suka baunya.
Kecuali kalau ada digoreng baru saya ini karena menghilangkan bau. Kalau saya mau tahu Kan. Mbak langsung emosi gimana sih? Loh, saya bukan emosi. Saya justru tegas menjelaskan kepada kamu supaya kamu cepat menangkapnya. Karena kalau saya tegas seperti ini biasanya langsung nancap gitu loh. Masa saya harus kelemat-kelemar menjelaskannya ke kamu? Saya bukan guru SD, guru PAUD. Saya ini adalah orang yang berdiskusi dengan kalian orang dewasa loh. Masa saya harus seperti guru PAUD? Anak-anak, ibu tidak suka juga bau bawang. Karena bau bawang itu bau bangke kalau sudah sampai di mulut kalian. Mulut kalian tuh bau bangke, nauzubillah kalau kalian pas makan bawang terus ngomong ke hadapan saya. Saya tidak suka. Jangankan malaikat, saya aja nggak suka. Begitu. Makasih ya penjelasannya. Aku boleh nanya nggak satu sama kamu, Bang? Oh boleh Mbak, boleh. Oke. Kenapa Tuhan perjanjian lama itu mengambil bini orang? Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 11 itu diberikan, habis diambilnya bini orang diberikannya ke orang lain loh, Bang. Gimana itu ceritanya? Tuhan perjanjian lama maksudnya? Iya, dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Apa? Ini aku bacakan ya. 2 Samuel pasal 12 nomor 11. Begini firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu. Tuhan memberikan malapetaka, ngeri kali ya. Yang datang dari kaum keluargamu, keluarganya pula lagi. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Weh, ngeri kali. Orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Weh, parah kali, Bang. Kok kayak gitu sih, Bang? Ini orang kok diambil. Itu hukuman, Dialah Mbak. bergilir Uni. Karena Dialah orang bergilir, Israel dialah itu pada bergilir. awalnya itu bejat. Jadi Dialah mereka bergilir. dihukum dengan seperti itu. Oh, berarti kalau seandainya sebuah apa namanya bangsa bejat yang menjadi korban istri-istri orang, istrinya Daud yang jadi korban. Apa salahnya istri Daud, Bang? Ya Kasian enggak kali lah jadi istrinya semuanya Daud lah. itu. Kalau istri kita jadi Oh, enggak. karena Ini istri istri kita Daud, jadi Bang, korban, enggak itu kita juga korban juga, Mbak. Karena kita udah satu Enggak, badan Bang. gitu, Ini udah istri satu Daud. roh, satu darah. Ini istri Daud. Ini istri Daud, Bang. Bukan istri orang ini, istri Daud ini. Istri Daud ini. Istri Daud ini diberikan Tuhan Anda. Yesus memberikan istri Daud kepada orang lain loh, kepada anaknya loh, disuruh tidur loh. Kok Yesus suka kali ya membiarkan orang lain berzina? Parah ini. Katanya nggak boleh berzina. Kenapa itu? Ya itulah Mbak salahnya. Padahal setahu apa saya salah? dalam Al-Qur'an itu orang Islam memuliakan Yesus. Kenapa Mbak menghujatnya? Lah, makanya aku nggak percaya kitab ini, karena aku nggak mau menghujat dia. Justru kalian yang percaya kitab ini. Kok kalian percaya kitab ini yang menghujat Yesus? Belum lagi Anda lihat Galatia pasal 3 ayat 13. Yesus katanya terkutuk. Makanya aku Ya, nggak percaya kitab ini. Ya terkutuk karena orang berdosa. Yesus menanggung kutuk karena dosa kami, dosa umat Nah, manusia. betul nggak itu? Betul nggak itu menurut Anda? Orang yang tidak bersalah menanggung kesalahan orang yang tidak bersalah sama sekali terkutuk gara-gara kalian. Itu betul nggak itu? Hukumnya kayak gitu? Ya betul Betul lah. itu emang. Misalnya, Betul kayak gitu. misalnya, Jadi nanti kalau misalnya, Anda, ini bentar-bentar. misal ya. Kalau anak Anda, Dengar dulu, Mbak. Ya, Saya tunggu dulu, Anda menjelaskan. bilang betul. Oke. Betul Dengar itu dulu, kayak gitu Mbak. rupanya. Misalkan anak Mbak ada umur 3 tahun mencuri di Alfamart. Ada peraturan di Alfamart tuh anak 3 tahun tuh harus dicambuk. Pokoknya siapapun yang mencuri harus dicambuk. Mbak mau nggak menggantikan anak Mbak itu dicambuk? Gini ya, saya sampaikan. Saya dalam Islam diajarkan ketika anak kecil itu tidak mendapatkan hukuman karena mereka belum tahu mana baik dan mana buruk. Kalau ada Alfamart yang membolehkan anak kecil Ini dia ini nggak ada. tadi ini umpama, Jangan menghayal. Mbak. Umpama, Jangan menghayal loh. perumpamaan. Maksudnya jangan menghayal. Realistis, tidak akan pernah ada kecuali agama Anda. Agama Anda itu memperbolehkan mengambil anak-anak untuk dibunuh menjadi tawanan. Ada bilangan pasal 31 itu ada. Jangan samakan agama kita. Dalam Islam itu anak kecil itu kalau dia mati dia langsung OTW surga. Tidak ada masuk neraka seperti di agama Anda ya. Jadi jangan samakan. Bahkan dalam agama Anda anak kecil dibunuh oleh Tuhan Anda itu jelas adanya. Di agama kami anak kecil itu ketika berdosa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, maka mereka terbebas. Kenapa? Mereka tidak dikenai syariat. Karena syariat itu diberikan kepada mereka yang sudah balik dan berakal. Balik itu ditandai apa? Kalau perempuan dia menstruasi, kalau laki-laki dia sudah berjenggot, berkumis dan juga sudah mimpi basah. Itu adalah karakteristik orang-orang yang sudah menjelang dewasa. Dia baru akan diberikan syariat. Di agama Anda iya, anak kecil masuk neraka. Anak kecil yang bukan lahir dari Kristen mati hari itu juga masuk neraka karena semua manusia sudah berdosa. Kalau tidak diselamatkan oleh darah Yesus dia mati. Jadi jangan samakan hukum dalam agama saya dan hukum dalam agama Anda. Dalam agama saya itu anak kecil tidak dikenai syariat. Tolong ya, jangan samakan. Jangan bawa saya menghayal. Ya, samakan lah. Ada jelas. Intinya seperti ini.
Mbak suka asin, kami suka manis. Ibaratnya tuh Mbak suka manis, kami suka asin. Ya jelas berbeda. Ya udah, Kita ini kan berbeda kita kita. ini kan sharing, Mbak, bukan kayak emosi jalan. Iya, enggak, saya ini enggak emosi, saya ini orangnya tegas. Emang begini cara bicara saya. Anda kalau menyukai Tuhan yang kejam gitu enggak apa-apa. Silakan, Tuhan yang membunuh anak kecil itu silakan sukai sebagai Tuhan. Anda mau menyukai Tuhan yang memberikan bini orang kepada anaknya, silakan sukai. Anggap dia Tuhan enggak apa-apa. Kami enggak mau. Saya enggak mau menuhankan Tuhan yang memberikan bini orang kepada anaknya, ditiduri di siang hari dilihat sama Bani Israel. Saya enggak mau memiliki Tuhan yang membunuh tanpa sebab, bahkan membunuh anak kecil tanpa alasan yang jelas, hanya karena membalas kejahatan suku Amalek kepada Bani Israel. Demi membela Israel, Tuhan membunuh anak kecil yang menyusui. Saya tidak mau menuhankan Tuhan seperti itu, karena itu menurut saya Tuhan psikopat. Bagi saya Tuhan yang semacam itu adalah Tuhan yang sangat kejam dan lagi keji. Karena Tuhan saya mengatakan dia Ar-Rahmanur Rahim. Ketika bahkan Tuhan saya ini bahkan mengizinkan orang-orang seperti Fir'aun mendapatkan petunjuk dari Nabi Musa dengan berkatalah secara lembut kepada Fir'aun. Tapi ingat loh, Fir'aun yang kurang ajar sedemikian rupa saja Allah saya suruh Nabi Musa untuk memperingatkan dia. Betapa Tuhan saya ini, jangankan kepada anak kecil, Fir'aun saja diberi waktu untuk bertobat, walaupun pada akhirnya dia tidak bertobat. Bayangkan Tuhan saya, gimana saya mau menyembah kepada Tuhan yang memenuhi anak kecil, memberikan bini orang, Bang. Jadi Abang kan suka, ini masalah selera sekarang, tidak usah kita debatkan. Abang suka dengan Tuhan semacam ini, saya tidak bisa terima Tuhan semacam ini. Kita berbeda ya sudah, tidak apa-apa. Oke? Ya berbeda lah, Mbak. Jelas Berbeda memang Tuhan Seperti kita. yang saya bilang tadi, Mbak suka asin, kami suka manis, atau Mbak suka manis, kami suka asam, jelas berbeda. Ini berbeda, Bang. Saya tidak nyamain. Saya tidak pernah menyamakan. Tuhan Abang manusia. Tuhan Abang itu adalah Tuhan kalau dalam secara etimologi, secara ontologi, secara keberadaan. Dia adalah Tuhan manusia. Itu Mbak udah menghakimi sama memfitnah namanya. Loh, emang kami Tuhan itu Anda bukan manusia? Yesus Emang Yesus Tuhan itu bukan manusia. Yesus Waduh. itu. Waduh. Kalau- Anda ini antikristus, kata Yesus. Barang siapa yang tidak menerima dia datang sebagai manusia, maka itu antikristus. Dia manusia atau bukan? Dia 100% manusia juga 100% Allah. Kalau 100% manusia, manusia bukan. Manusia bukan. Kalau udah katanya Dia bukan manusia, tapi 100% manusia. Gimana ini? 100% manusia dan 100% Allah. Itulah keyakinan kami. Berarti bukan manusia ya, bukan manusia ya, tapi manusia yang ketuhan-tuhanan, betul? Bukan, Mbak. Lah, Konslet otaknya, bautnya satu hilang, kena lockdown. ini gimana Dengar ini? dulu. Bukan manusia Udah yang saya ketuhan-tuhanan Kemanusiaan, atau Tuhan Iya, yang kemanusia-manusiaan? Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Iya, coba saya maka tanya dia dulu, Mbak. apa? 100% Tuhan, Adakah seorang 100% manusia, adakah seorang manusia yang bisa menghidupkan orang mati? Ada. Elisa, bahkan Siapa itu? Elisa lebih hebat lagi. Elisa tulangnya saja, Elisa dia nggak perlu hidup. Dia mati, tulangnya sudah dia jadi tulang. Ketika sentuh sama mayat, mayatnya hidup. Paulus pun bisa menghidupkan orang mati loh. Adakah Elia. manusia yang hidup selama-lamanya? Adakah manusia yang hidup selama-lamanya? Ada Henok, nggak mati-mati. Elia nggak mati-mati. Nggak tahu kan Anda kan? Nah kan? Henok di kitab Anda lihat, Cara dia tidak membuktikannya pernah. itu gimana? Kalau cara membuktikan Yesus hidup selama-lamanya, dia akan turun hari kiamat kelak. Loh, Elia Itu juga, membuktikan bahwa turun di dia abad hidup pertama. Elia itu diangkat Tuhan dengan kereta kencana naik ke surga. Henok diangkat Tuhan Ya, naik ke benar. surga. Yesus naik ke surga mati dulu. Elia dengan Henok Itu- naik ke surga tanpa kematian. Nggak mati-mati mereka sampai sekarang. Yesus sudah mana mati itu loh. kan- Yesus itu mati itu- dulu baru ke surga. Itu Anda tahu dari mana? Di kitab Dari Anda Al-Quran gimana atau sih? dari Alkitab? Di kitab Anda. Dari Al-Quran. Kalau dari ini? Alkitab, kalau dari Alkitab itu Anda tahu, berarti Anda salah. Hah? Karena Kasih ayatnya nih, kasih ayatnya. Ya. Kasih ayatnya. Karena Alkitab menurut pandangan Anda kan karangan manusia. Loh, Kita ketawain MU nih yuk. Yep. Menurut pandangan Anda itu kan karangan manusia, tapi kalau dengar. ada Dalam kitab kalau dari Kejadian, Al-Quran- bukan pandangan saya tapi tertulis. Dalam Kejadian pasal 5 ayat 22, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metuselah, memperanakan anak laki perempuan. Bentar ya, bentar dulu stop, ya. Oh, Mbak. bukan. Mbak, Saya stop, baru stop, baca. stop. Loh, saya baru stop. malam Stop. bentar ya PS, saya Karena- lagi bicara nih. Stop dulu, Mbak. Saya mau Saya baca- menjelaskan. Bentar Saya dulu, mau saya menjelaskan. bacakan Stop dulu Mbak. ayatnya. Ini Mbak, loh, stop saya dulu, mau Mbak. bacakan ayat. Stop. Loh. Sebelum Mbak bacakan, stop dulu. Karena menurut Mbak, Nih.
Bukan menurut Alkitab itu saya. kan karangan manusia. Oh, jadi Alkitab karangan Karangan manusia. manusia, bukan? Ini bukan menurut saya, ini menurut kitab Anda, Ibrani pasal 11 nih. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Artinya Henok itu hidup. Anda kan tanya, siapa yang hidup selama-lamanya? Henok. Yesus bukan hidup Itu- selama-lamanya loh. Yesus itu mati dulu loh. Sama kayak saya. Saya Itu- mati dulu nanti baru bangkit hidup selama-lamanya saya. Apa bedanya saya sama Yesus? Nggak ada. Yang Mbak bacakan tadi itu benar apa tidak? Ya itu kitab Anda bukan kitab saya. Ibrani pasal 11. Saya bertanya loh, kalau Mbak bilang itu benar, Anda Nah, salah. saya tanya, karena Mbak Anda meyakini agamanya apa? Anda Alkitab agamanya itu apa? karangan manusia. Yaitu Anda agamanya apa? Saya Kristen. Dari mana Anda tahu kalau Yesus hidup selama-lamanya? Ya dari Alkitab lah. Ya udah itu kan karangan manusia. Kok Anda percaya? Itu kan karangan manusia. Kok percaya? Saya percaya itu bukan karangan manusia, tapi di Ibrani ini apa ini? Ibrani ini apa? Ibrani ini kitab Kristen bukan? Ya kitab Kristen, Paulus. Nah, di situ ditulis bahwa Henok diangkat ke surga dan tidak mengalami kematian. Itu bohong berarti? Yang saya Karangan tanya, kalau saya meyakini benar karena itu saya Ya percaya itu ilham Tuhan. Ya udah berarti Anda sudah gagal mempertanyakan. Katanya cuma Yesus yang hidup selama-lamanya. Tuh Henok hidup selama-lamanya. Apa hebatnya Yesus sama kayak Henok juga? Ini game Yang over saya kamu. tanya tadi, Mbak. Jangan sirkular argumen. Dalam Jangan sambutan. Henok muter-muter. itu benar. Jangan sirkular Yang argumen saya- gitu loh. Saya mau sapa PN 18 dulu. Diam dulu. Yang penting kamu sudah bertanya tadi bahwa siapa yang hidup selama-lamanya ada Henok dan Elia. Udah ya. PN 18 silakan. Iya, malam kakak ini cuma saya masih bingung ini sebetulnya live-nya pembahasan tentang apa Kristen atau Islam ini? Live ini mengcounter room-room Kristen yang telah menghujat agama Islam dengan mengadakan komparasi, dengan mengadakan perbandingan antara iya. Bible dan juga Al-Quran. Tapi kalian umat Kristiani yang tidak mengerti ilmu Kristologi, maka silahkan kalian bertanya kepada saya tentang agama saya. Tapi kalau kalian mencoba menjelaskan agama kalian, maka saya akan mereaksinya dengan cara apa? Diskusi dengan saya. Begitu. Silahkan pilih mau jadi penanya iya, atau mau iya. jadi pendiskusi. Oh iya, makasih kakak. Cuman kalau untuk saya awam sekali. Saya agamanya Kristen, tetapi maksudnya saya itu kok dari tadi pembahasannya tentang agamanya, sedangkan kakak sendiri agamanya Islam. Kok pembahasannya tentang agama Kristen, agama Ya, Kristen. karena yang tanya Kristen, Kak. Yang bertanya Kristen, maka saya komparasi ke orang Kristen bahwa di kitab kalian itu ada ayat begitu. Karena saya juga membaca Bible, saya pendiskusi lintas agama. Iya. Jadi saya mengkaji Bible dan juga Al-Quran. Jadi ketika ada orang Kristen di sini yang mengkritisi Al-Quran, saya sudah jelaskan dan mereka tidak terima, saya akan kembalikan. Loh, di kitab kalian aja ada ayat-ayat begini loh. Jadi itu adalah komparasi. Metode komparasi ini dibenarkan loh dalam ranah akademis loh. Silakan. Iya, benar. Jadi kalau kita agama Kristen, sebetulnya tuh saya heran kok dari tadi pembahasannya tentang Kristen, tentang Kristen. Saya sudah kalau jawab kakak itu. sendiri, Saya sudah jawab itu. Saya tidak mau menjawab lagi. Silakan. kakak agamanya Islam. Yes. Baiknya kakak pembahasan saja tentang agamanya kakak, jangan Saya nggak mau. pembahasan tentang Saya agama orang adalah lain. Saya nggak mau dong. Ah, Saya Kristologi. Contohnya Saya kakak- Kristolog. Kok Anda Contohnya nyuruh-nyuruh kakak- saya? Saya Kristolog. Contohnya kakak, Saya pembelajar Kristologi loh, Kak. Kok Kakak ngatur-ngatur saya sih? Ini jangan kayak gitu dong. Kakak masuk ke komal saya terus ngatur-ngatur saya nggak mau. namanya iman orang, tetap iman orang itu sudah Saya tidak diimani. membahas iman kalian. Nah, Saya membahas literatur. Apapun yang kakak bicara tentang apapun, tetap yang kita sudah imani kita. Terus tidak Kakak akan masuk ke sini boleh ngapain? iman Kakak orang naik ke itu. sini ngapain? Saya tanya, Kakak naik ke sini ngapain? Saya cuman tidak senang karena melihat Saya kenapa hidup bukan pembahasannya untuk kesenangan tentang agama Kakak. orang lain. Silakan Kakak jangan Bahas tonton saja saya. tentang agamanya kakak. Saya nggak mau. Saya nggak Bahas mau. saja tentang Saya nggak agamanya mau. kakak. Jangan atur saya. Anda bukan Oh, siapa-siapa saya. Itu berarti tidak bagus. Loh, kok tidak bagus? Kakak Mikana. Tunggu. Sabar, Kok saya tidak ngomong. bagus? Contohnya Dengar ya. kakak Mikana, Anda masuk ke komal saya bentar dulu. pembahasannya tetap Tolong hentikan dulu komal-komal Kristen yang membahas agama saya, baru Anda suruh saya berhenti. Ya, Anda masuk itu ke komal dia. Kristen, suruh mereka berhenti. Ini saya sedang menjawab Agatha yang membahas Al-Quran saya. Saya sudah katakan ini room counter. Enak saja kalian. Room Kristen membahas agama saya, kalian tidak berani berkata-kata kepada mereka. Kalian naik ke komal saya ketika saya menjawab. Saya tidak diizinkan menjawab di komal dia. Tentu saya buka komal ini untuk menjawab syubhat dan tuduhan dari Agatha. Lalu ketika kalian masuk ke sini, kalian larang saya membahas agama kalian. Sementara saya dari tadi bukan menjelaskan agama kalian, tapi memberikan ilmu pengetahuan kepada kalian yang tidak paham kitab kalian. Saya kutipkan ayat-ayatnya tanpa perlu menjelaskan lebih jauh.
Kalian yang harus menjelaskan di sini. Ini namanya ruang dialektika lintas agama. Kok Anda ngatur-ngatur saya? Anda tidak suka, silakan pergi dari sini. Skip komal ini, blok komal ini, report komal ini, laporkan ke kantor polisi, ngadu sama Pak Jokowi sana. Biar saya juga bisa ngadu sama Pak Jokowi tentang Agatha. Saya mengcounter, saya menjawab, saya membalas hal yang serupa. Apa itu? Enak saja kalian. Giliran saya memberitahukan bahwa di kitab kalian ada ayat ini, kalian tantrum, ngamuk, marah, tidak terima. Emangnya saya hidup untuk membuat kalian senang apa? No. Saya hidup di sini untuk agama saya, meluruskan semua syubhat terhadap agama saya. Kalau ada komparasi, itu hal yang menjadi konsekuensi bagi kalian. Karena kami tidak bodoh, kami juga bisa belajar, kami juga bisa baca kitab kalian. Dan tidak ada larangan baca kitab kalian. Giliran pendek kata kalian belajar Islamologi, Yohanes Damaskus membahas Islam zaman dahulu kala, kalian benarkan. Saya terlambat membahas kristologi, kalian komplain. Jangan naik kumal saya kalau untuk komplain. Room ini adalah room yang berusaha akademis. Saya menghadapi sesuai dengan karakter orang yang naik ke sini. Kalian di sini akademis, saya akan lebih akademis. Kalian di sini ODGJ, saya lebih ODGJ. Jangan atur saya. Anda bukan siapa-siapa saya. Hak saya adalah demokrasi, menyampaikan sesuatu yang benar menurut saya dengan menggunakan landasan berpikir yang jelas ada dasarnya. Jangan atur saya. Anda memiliki hak yang sama dengan saya. Jangan pernah intervensi saya, oke? Kalau mau tanya Islam, tanya Islam. Kalau tidak punya ilmu tentang kristologi, jangan jelaskan kristologi. Tanya sama saya. Paham? Oke. Terima kasih. Oke, siapa lagi? Abang Budi mau bertanya atau menyatakan? Bolehkah saya bertanya-tanya Agama Anda apa, my brother? Saya non-Islam. Bagus. Pertanyaannya silakan, saya catat. Pertanyaannya saya adalah satu, apakah apakah buku kitab atau kitab kepercayaan saudara Islam itu satu atau lebih dari satu? Oke, terima kasih. Pertanyaan Terima kasih. yang luar biasa. Semoga menjadi ilmu buat Anda sebagai orang non-muslim ya. Kitab dari kata kataba. Kataba ini adalah kata yang keluar dari negeri Arab sana. Term ini muncul dari Arab. Spesifiknya juga ada di Al-Quran. Kataba menurut Imam Al-Qurtubi ketika ada penjelasan dalam surah Al-Baqarah, dalam tafsir Al-Qurtubi jilid pertama ketika menafsirkan dzalikal kitabul la raiba fihi, kata kataba eksplisitnya menurut Imam Qurtubi adalah hukum dan juga ketentuan Allah. Kataba. Nah, kalau kita bicara tentang buku, sebenarnya padanan katanya itu adalah mushaf. Karena mushaf secara etimologi adalah sebuah lembaran-lembaran yang diapit oleh dua sampul, depan belakang. Maka itu disebut mushaf. Maka kalau yang kami baca di rumah kami itu mushaf Al-Quran, maka kataba yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kitab kami satu? Kitab kami satu, Al-Quran. Tapi apakah di dalam surahnya banyak? Surahnya banyak. Ada 114 surah ya. Dan ayatnya juga banyak di dalamnya. Makanya ada ayat 1, ayat 2, ayat 3. Jadi kalau kitabnya cuma satu, kitab Al-Quran untuk umat Islam. Tetapi kami diperintahkan untuk mengimani bahwa sebelum umat Islam yang di tangan Rasulullah, sudah ada umat terdahulu yang juga diberikan petunjuk oleh Allah. Siapa mereka? Pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, dan juga pengikut Nabi Daud. Dan mereka juga memiliki kitab suci. Apa nama kitab sucinya? Musa diturunkan Taurat, Isa diturunkan Injil, Daud diturunkan Zabur, dan itu adalah kitab suci mereka yang kami juga harus imani bahwa itu juga datang dari Allah, juga definisinya kitab suci. Maka untuk kami hanya satu, yaitu Al-Quran, tapi untuk seluruh manusia kami percaya bahwa telah diturunkan beberapa kitab suci. Kurang lebih seperti itu saudara Budi Laya. Semoga bermanfaat. Tolong dielaborasi lagi kalau ada yang Terima tidak kasih. paham. Terima kasih host. Terima kasih, saya sudah Sama-sama. mengerti. Yang saya tanya di sini host, karena supaya kita tidak salah persepsi ya. Saya melihat bahwa saya percaya bahwa Al-Quran itu adalah buku yang diyakini oleh umat saudara muslim, itu adalah kitab satu-satunya ya. Nah, yang saya pertanyakan ini, apakah hadis juga itu sejajar dengan Al-Quran, atau hadis itu adalah hanya sebagai pendukung dari Al-Quran, atau hadis itu adalah firman Tuhan? Nah gitu. Bagus. Terima kasih. Bagus, pertanyaan bagus. Pertama, kami tidak mengenal kata firman. Maaf ya, untuk kali ini saya tidak mau menggunakan diksi-diksi yang tidak muncul di Al-Quran saya. Saya tidak mau pakai kata firman. Kata firman itu bahasa Persia, artinya adalah dekret dan keputusan. Ya. Kitab Al-Quran, mushaf Al-Quran, atau kitab Al-Quran, atau Al-Quran itu adalah kalam Allah. Catat brother, penting ini. Kalamullah. Apa kalamullah? Perkataan Allah. Termasuk apa itu? Wahyu. Hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan Nabi yang dituntun oleh Allah.
Jadi apapun perkataan Nabi ini tuntunannya dari Allah. Apapun perbuatan Nabi ini tuntunannya dari Allah. Ini masuk klasifikasi apa? Wahyu. Jadi mereka berdua adalah wahyu Tuhan, tetapi mereka itu berbeda bentuknya. Yang satu perkataan Allah, yang satu perkataan dan perbuatan Nabi. Tapi fungsinya bagi kami sama. Apa? Menjadi sumber hukum dan sumber pengetahuan tentang ketuhanan dan keagamaan kami. Begitu. Apakah mereka setara? Yang mana dulu nih? Kalau hadis qudsi misalnya, ada perkataan Allah di situ. Tapi kami tidak bisa mengatakan bahwa itu perkataan Allah secara kalam Allah yang, karena itu sudah sampai narasinya dengan lisan Nabi kami. Bahasanya sudah menggunakan bahasa Nabi kami, bukan bahasa langsung dari Allah yang didiktekan. Kalau apakah mereka sama? Sama sebagai sumber hukum. Kalau dikatakan setara, tentu tidak setara. Kalau bicara setara-setara, tentu sesuatu yang datang dari Allah. Kalam Allah tidak bisa ditiru, sementara hadis Nabi bisa ditiru. Ya, tetapi mereka sebagai sumber yang sama, yaitu wahyu. Klasifikasinya tetap wahyu. Begitu. Paham tidak? Kalau tidak paham tanya lagi. Saya sudah mengerti, cuman Alhamdulillah. karena begini Umi, Mbak Rifa, begini. Karena kebanyakan saya melihat teman-teman saya umat Islam itu justru yang mereka tekankan itu adalah hadis. Nah itu makanya saya harus tanya bahwa apakah hadis itu juga firman Tuhan? Kenapa? Kenapa ada? Karena jujur saya melihat bahwa ada oknum-oknum tertentu mereka melakukan kejahatan itu dengan dasar ya mungkin menggunakan hadis yang benar atau hadis yang salah. Itu salah satu. Yang kedua, mungkin itu adalah oknum yang salah menggunakan atau bagaimana, saya tidak memandang bahwa ini salah atau itu benar. Itu adalah oknum, wajar kita katakan oknum itu ada. Dalam Kristen juga pasti mungkin ada oknum tertentu ya, di semua orang, karena itu pilihan masing-masing. Poinnya langsung berada. Saya tanya begini, supaya saya clear dengan itu. Saya mau tanya tentang ini tadi Mbak menyampaikan bahwa Al-Quran itu adalah diriteknya Allah. Allah mendiritekkan Al-Quran. Nah, saya tanya itu, apakah Al-Quran itu tulisan manusia atau bagaimana cara adanya Al-Quran? Apakah Allah diritekkan langsung tertulis Al-Quran seperti Musa mengambil Taurat di atas gunung Sinai ditulis oleh Allah sendiri, atau manusia yang menulis Al-Quran itu? Demikian Mbak, terima kasih. Bagus, ini Anda bicara tentang transmisi. Saya coba untuk menjelaskan Anda secara singkat ya. Saya belajar ini 1 SKS 6 bulan, tapi saya harus menjelaskan kepada Anda kurang lebih waktunya mungkin nggak nyampe 5 menit. Saya berusaha semaksimal mungkin ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Anda bertanya, apakah Al-Quran itu adalah, tadi saya sudah jelaskan ya, Al-Quran itu seperti apa, bagaimana, saya sudah jelaskan, itu kalam Allah. Kalam Allah ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu tidak berbentuk, tidak bersuara, tidak berbunyi. Pahami dulu. Itu adalah kehendak Allah. Salah satu sifat Allah yaitu berkalam. Maka kalam ini bukan berbentuk benda kotak, di dalamnya ada tara, keluarlah kalam. Nggak ada. Kalam ini berbentuk berwarna digeret-geret sama malaikat Jibril. Tidak ada begitu. Kalam ini berbau. Tidak ada seperti itu. Kalam ini adalah kehendak Allah yang Allah diktekan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang mendengarkan Allah, kemudian malaikat Jibril membawanya mengulangi kembali kepada Nabi Muhammad. Sampai di Nabi Muhammad keluarlah kalam Nabi Muhammad yang merupakan kutipan kalam Allah. Maka itu adalah kalam Allah. Yang dikeluarkan Nabi Muhammad itu perkataan Allah. Tapi suara Nabi Muhammad itu ada suara Nabi Muhammad, bukan suara Tuhan. Ya, tapi secara filosofi orang-orang yang tasawuf, orang-orang Yunani itu mengatakan itu adalah suara Tuhan. Suaramu adalah suara Tuhan, gitu kan? Aku melihatmu, aku melihat Tuhan dalam dirimu, aku melihat Tuhan di dunia ini. Itu kata-kata filosofi itu. Orang-orang itu tidak bisa dipahami secara harfiah. Tapi kalau kita bicara harfiah, perkataan Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, kalam Allah, kehendak Allah, tapi suaranya tetap suara Nabi Muhammad. Ya, sama seperti, mohon maaf, saya harus komparasi. Dalam kitab Anda, Ulangan 18:18, aku akan membangkitkan seperti Musa ini, yang firmanku kuletakkan di mulutnya. Artinya bukan firman yang jadi manusia nongkrong di mulutnya Nabi Musa ya, bukan ya. Tapi perkataan Tuhan itu dibawa kembali diucapkan kembali oleh Nabi Musa alaihissalam. Perkataanku kuletakkan di mulutnya. Maka perkataan Tuhan itu diulangi kembali oleh para nabi ini. Mereka adalah pembawa kabar, pembawa berita besar, pembawa firman Tuhan. Kurang lebih seperti itu.
Nah, lalu kemudian setelah Nabi Muhammad SAW mengeluarkan dengan suara beliau yang adalah ciptaan Allah. Suara itu ciptaan Allah, tapi kehendak Allah itu bukan ciptaan. Maka sahabat mendengarkan dengan telinganya yang juga ciptaan. Lalu ketika sahabat mendengarkan dan masuk ke kognitifnya, menjadi kemudian stimulus kepada mereka, bergeraklah tangannya untuk menuliskan Al-Quran itu. Ditulis Al-Quran itu. Pena itu ciptaan, tinta itu ciptaan, tulisan itu adalah ciptaan, tetapi kehendak Allah tadi itu bukan ciptaan. Nah, kemudian setelah dituliskan jadilah Kitabul Al-Quran atau Suhuf Al-Quran. Ini juga ciptaan. Nah, siapa yang menulisnya? Ya manusia. Yang menyampaikan kepada manusia lain itu Al-Quran siapa? Ya manusia yang bernama Nabi. Yang menyampaikan kepada Nabi siapa? Ya malaikat yang adalah Rasul Tuhan juga. Yang menyampaikan kepada malaikat siapa? Ya Allah. Begitu kurang lebih Bang Budi. Ada lagi yang bertanyakan? Baik, terima kasih. Berarti boleh kalau saya simpulkan ya, bahwa Al-Quran juga tulisan manusia, Alkitab juga tulisan manusia. Tidak bisa, salah. Al-Quran bukan tulisan manusia, tapi Suhuf Al-Quran adalah baru Mushaf. kitab tulisan, mushaf. Mushaf, jangan samakan, beda kan. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Al-Quran itu dibaca. Ketika saya bacakan kepada Anda Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu juga Al-Quran. Emang tulisan? Enggak dong. Bukan tulisan dong. Bukan tulisan dong. Salah dong. Kami umat Islam itu penekanannya itu enggak. Saya tidak mau ada ambigu seperti yang terjadi di kitab kalian. Anak Tuhan, anak manusia, anak Tuhan, enggak tahu maknanya apa. Nah, mau saya gitu ya. Saya mau tolong saya ingin kalian ketika kalian berbicara di sini ikuti konsep Islam. Jangan paksakan konsep kalian. Al-Quran itu yang mana dulu? Kalau suhu mushaf Al-Quran, yes. Firman Allah yang ditulis manusia, yes. Jangan, saya tidak mau ambigu. Tapi Al-Quran adalah kalam Allah. Jangan diganti jawaban saya. Saya tidak mau. Jangan stromen di hadapan saya. Oke? Al-Quran dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan bukan hanya tulisan, tetapi ketika saya melafazkan itu juga Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, itu juga kalam Allah, itu juga Al-Quran. Jangan paksakan saya mengikuti konsep kalian. Saya sudah katakan, yang tertulis itu adalah mushaf. Maaf ya? Mbak, bukan saya paksakan, cuman supaya tidak salah paham, supaya tidak salah persepsi. Justru saya tidak mau Anda salah paham di sini. Ini makanya saya tanya supaya tidak salah. Karena kalau saya hanya menebak-nebak saja nanti saya yang salah jadi. Lah kan saya sudah jelaskan, Anda nggak nebak kan? Ini kalau kita ikuti dari penjelasannya bahwa Tuhan menyampaikan kepada Jibril, lalu Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, betul ya? Lalu Nabi Muhammad berbicara sesuai dengan kata Jibril kepada sahabat-sahabatnya. Lalu itu jadi Al-Quran, langsung jadi buku atau sahabat-sahabatnya yang menulis? Saya tidak mau mengulangi ketiga kali. Mohon maaf, saya 6 bulan mengambil ini satu SK. Sabar. Saya bukan pembantu Anda. Saya orang yang menjawab. Saya hanya mengikuti penjawab, jangan intervensi saya. Saya tidak mau mengulanginya ya. Saya tidak mau mengulanginya. Saya 6 bulan belajar ulumul Quran lalu harus menjelaskan kepada Anda supaya paham dalam durasi 3 menit. Udah hebat banget loh saya loh. Ya, dengar. Saya ulangi. Al-Quran yang mana yang Anda maksud? Al-Quran yang saya baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul. Toha ma anzalna. Mana itu tulisan? Mbak, saya bilang begini, Mbak. Sebentar. Jangan egois, Mbak. Kita ini kan diskusi. Islam, karena kita saya di sini Muslim lah, saya harus menunjukkan kepada Anda bahwa Anda salah paham. Saya bilang begini. Saya tidak mau Anda menyimpulkan yang tidak saya jelaskan. Makanya saya bilang, apakah salah nggak kesimpulan saya seperti ini? Kan saya tidak bilang bahwa ini yang betul. Saya sudah koreksi salah itu. Ini saya katakan begini. Al-Quran. Kalau kita buka pikiran kita tenang, pasti kita tahu arahnya. Karena begini, Mbak. Mbak tadi menyampaikan. Anda mau bertanya, jangan intervensi jawaban saya, jangan stromen, jangan menyimpulkan sesuatu yang tidak saya simpulkan. Saya sudah katakan. Coba pahami dulu. Tenang dulu Pak Ade. Tenang dulu Pak Ade. Bukan saya. Gini ya,
Ini koma tempat bertanya Kristen. Saya tidak tuh izinkan bertanya sama siapapun. Pak Diam Ade. dulu. Saya tidak akan izinkan siapapun bicara. Anda bisa nggak punya adab dulu ya? Ini koma saya. Udah enak banget kalian orang Kristen ini ya. Kok nggak Di bisa koma Islam. jelaskan sih? Sebentar dulu. Bukan nggak bisa jelaskan. Saya mau ngomong dulu. Ini kok kayak penjajah kalian. Saya hanya minta Diam dulu. penjelasan, kok Saya nggak lagi bisa- ngomong. Saya lagi ngomong. Diam dulu. Kalian Kristen-Kristen penanya ini sudah kami sambut dengan cara baik. Kami jelaskan agama kami. Kalian mencoba menyimpulkan, tapi kesimpulan kalian berbeda dengan kami. Kami koreksi, kalian tidak mau terima. Kalian saya suruh diam dulu biar saya jelaskan sekali lagi, biar kalian paham. Tapi ketika kesimpulan kalian salah, saya tidak terima itu. Kenapa? Karena kalian menyimpulkannya di publik. Saya harus luruskan. Tapi ketika kalian turun, kalian simpulkan di otak kalian, makanlah itu. Nggak apa-apa. Tapi ketika masih bicara di publik, saya koreksi. Nggak gitu kesimpulannya. Bedakan antara mushaf Al-Quran dengan Al-Quran. Ya kata-katanya juga beda. Kok bisa disama-samain? Mushaf Al-Quran itu adalah Al-Quran yang tertulis berbentuk mushaf. Al-Quran juga saya bacakan ini. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Unifah baca apa itu? Al-Quran. Kok nggak ada bentuk tulisannya? Jangan paksakan kami botol. Nggak mau saya. Tolong bedakan diksi-diksi itu. Silakan. Bukan, Mbak, bukan saya ini. Silakan ke poin saja. Kalau mau menyimpulkan silakan. Nanti saya koreksi kalau Anda salah. Silakan. Menurut saya tidak ada yang saya tambahkan, tidak ada yang saya kurangi. Coba perhatikan, Mbak. Ini Menurut tadi jawabannya Anda, Mbak menurut begini. saya Makanya ada. Silakan nah, diulangi. Saya tidak mau Anda curhat. Silakan. Simpulkan. Silakan habis itu turun. Saya mau dengar ini yang lain. Makanya Silakan. saya mau sampaikan bahwa kalau begitu firman itu yang Nabi Muhammad dengar, dia sampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Lalu kapan Al-Quran itu jadi buku sampai sekarang dibaca-baca manusia? Kapan jadinya? Oke, Kok bisa siap. ada saja? Diam, saya jawab. Diam. Siap. Jangan emosi, santai. Enggak, saya ini tegas. Saya enggak boleh membuat kalian birahi. Kalau saya terlalu lembut Ya karena memang cantik kalian salah, birahi. kalau salah ya Loh. begitu. Loh. Kok salah? Nggak ada kami diajarkan untuk berlemah lembut kepada orang kafir loh. Nggak ada. Saya harus berlemah Itu- lembut. Nggak boleh. itu- Kenapa? itu Saya ini perempuan. Harus Saya lemah nggak- lembut. Sorry. Akhlak perempuan muslimah kata Gus Baha saat ini tuh tegas. Pengajar itu nggak boleh lemah lembut. Banyak yang lembut tapi bau. Tai itu lembut, bau. Jadi nggak semua lembut itu bagus ya. Bahasa tae. Tae. Jiwa. Jangan kalian pikir yang semua lembut itu baik ya. Itu yang lembut. Budi, kamu ini ada di koma saya loh, tapi kamu kayak penjajah ya, menguasai koma saya ya, udah dikasih tempat bicara tapi kok kayak penjajah. Jangan nggak marah izinkan. lah kalau Loh, ditanya. jangan atur saya mau teriak, jungkir balik, tantrum, manjat-manjat tembok juga nggak ada urusan sama kamu. Ini orang kenapa sini? Kok nggak ada adab banget ya? Budi Bingung dengar saya. dulu, Budi, dengar dulu. Ini tempat kalian. Saya ini model kitab Ibrani. Makanan keras untuk orang dewasa, bubur untuk anak kecil. Saya diajarkan kitab kalian untuk keras kepada oten. Saya bacakan ayatnya ya. Makanan keras itu untuk kalian diajarkan untuk diajari secara keras kok. Nih. Kalian gimana ini? Justru saya menghargai kalian karena kalian oten. Saya mengikuti agama kalian dengan mengajar metodenya, saya ikuti nih. Sebab sekalipun kamu ditinjau nih. Ibrani pasal 5 nomor 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan baik dan yang jahat. Kamu sudah tua. Saya tidak mungkin berlemah lembut. Anakku, jangan gitu ya sayang. Saya itu loh ngikutin ajaran Yesus. Saya ngikuti Yesus ngajarin kalian loh. Tengkorak kau di prestonya. Ya. Saya ulangi. Tolong jangan dirubah perkataan saya. Kalau tengkorak saya nggak bisa di presto, Bang. Udah cukup ya. Saya ini lagi model serius. Nah, dengar baik-baik. Tolong bedakan mushaf Mohon maaf dulu, Al-Quran. Ini kalau ini orang lain orang bicara bisa. udah. Kenapa saya nggak bisa? Nggak bisa karena kamu Kristen. Karena kamu Kristen. Nah, itu namanya penjajah. Penjajah agama namanya. Penjajah itu orang Tidak yang baik. masuk ke kamar orang lain tapi memaksa orang lain mengikuti kehendak dia. Kamu itu. Oke, yang lain coba. Oke. Gini ya. Dengarkan. Ini komal muslim. Ini punya hak muslim.
Si Pera berhak, si Christian Immanuel berhak, Mbak Lor El Bancai, Bang Ade berhak. Ini Komal Muslim. Mereka mau pargoy di sini nggak ada yang marah kalau saya nggak marah. Otoritas tertinggi di Komal ini adalah saya. Saya punya aturan baku. Makanya iblis itu dihancurkan ke bumi karena sombongnya, Mbak. Serius. Apa definisi sombong? Saya tanya, apa definisi karena sombong? sombongnya Saya kepada tanya. Tuhan. Yang maka sombong Tuhan itu adalah membuang iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kembali ke topik. Diulang lagi tadi pertanyaannya apa? Kalian jangan sombong, santai lah. Budi, kamu Waalaikumsalam. itu Kemana itu? Kristen bertanya, ya maaf ya, saya di sini seorang muslimah, kami punya hak di room kami tidak merendahkan kamu, kami menjawab pertanyaan kamu. Sombong itu merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Dari tadi saya tidak merendahkan kamu, saya menjawab semua pertanyaan kamu. Kalaupun ada saudara saya di sini yang bicara, itu hak saya menegur mereka atau tidak, karena Komal ini punya saya. Otoritas tertinggi di Komal ini berada di tangan saya, bukan berarti saya sombong. Kau pikir Pak Presiden itu ketika otoritas tertinggi ada di tangannya, kau pikir dia sombong? Itu hak dia. Saya pemilik Komal ini. Saya bertanggung jawab atas Komal ini. Mau saya suruh Pak Lor Bancai atau Pak ini di sini pargo, itu urusan saya. Kalian yang penjajah di sini naik di sini, kami jamu kalian dengan baik, kami jawab perspektif Islam. Kok malah kalian yang ngatur-ngatur, itu yang penjajah. Masuk ke rumah orang lain, masuk ke rumah orang. Saya nggak mau kursinya di sini. Saya mau kursinya di sini. Kasih saya bicara dong. Jangan dong. Ini nggak boleh di sini. Kalian penjajah. Ini loh, gimana kalian ini? Ya, dikasih baik-baik menjawab. Ya, tolong yang naik ke sini, kalaupun kalian itu bukan orang pintar, enggak apa-apa. Tolong jujur dan juga punya Roh Kudus. Kita butuh juga bertemu dengan orang-orang Kristen yang inilah di sini yang bisa diajak ngobrol ya. Terima kasih Umi. Siap, Deku. Sebelumnya saya minta maaf ya jika pertanyaan saya sedikit menyimpang dari apa yang sedang dibahas ataupun yang saya dengarkan. Nah, pertanyaan saya begini, Umi, dan juga teman-teman yang di sana. Benarkah surga yang dijelaskan oleh para ustadz ataupun ulama-ulama di tempat ibadah atau masjid seperti yang ada ataupun seperti yang pernah saya lihat di TikTok ataupun di YouTube, bahwa orang Muslim yang masuk surga, tanda kutip surganya Islam tapi ya, akan dilayani oleh bidadari dalam arti berhubungan intim, dan itu semua bersifat kekal. Pertanyaan saya, benarkah demikian, Umi? Terima kasih. Saya jawab ya. Narasi 72 bidadari ini tidak ada di Al-Quran, melainkan ada di hadis. Dan bidadari ini atau hurun ain ini adalah istilah untuk orang-orang yang mana Rasulullah pada waktu itu memberitahukan tentang keesaan Allah dan janji surga bagi orang-orang yang ada di tanah Mekah dari suku-suku Baduy, orang-orang yang memang tidak terpelajar. Tapi setelah itu Rasulullah tidak menggunakan lagi hurun ain. Al-Quran tidak menggunakan lagi hurun ain, tapi aswaja, pasangan kemudian. Nah, apakah benar ada janji surga 72 bidadari? Ada di dalam riwayat hadis, tapi teruntuk orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Artinya tidak semua manusia yang bernama laki-laki ketika mati masuk surga maka pasti dapat 72 bidadari. Karena memang di dalam Islam itu apa yang kau buat itu yang kau dapat. Kan begitu. Nah, kemudian apakah ada hubungan seksual di dalam surga? Betul, kami di dunia ini menikah ketika kami jadi suami istri di dunia dan meninggal dalam keadaan suami istri, di akhirat kami akan tetap menjadi suami istri. Kami tidak diceraikan dan tidak dipisah. Dan kami dibangkitkan dalam keadaan tubuh utuh, tubuh yang punya kelamin, bukan tubuh yang dihilangkan kelaminnya, bukan tubuh roh-roh, tapi tubuh sebagaimana kami dilahirkan di dunia, seperti itulah kami dihadirkan kembali, dibangkitkan kembali. Dan nanti kami bukan hanya sekedar bersua dengan suami dan istri saja, tapi dengan seluruh keluarga kami yang soleh. Nih ya, saya sampaikan kepada kamu dalam surah Al-Ankabut, esensi surga adalah tempat kembalinya orang-orang soleh, di mana tempat dibalasnya dengan balasan sebaik-baiknya balasan bagi mereka yang soleh. Dalam surah Al-Ankabut ayat 58, tempat-tempat yang tinggi yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian dalam hadis, dulu saya tunjukin hadis. Nah, Nabi Muhammad juga menjamin semua umatnya masuk surga dalam hadis riwayat Imam Bukhari 6737. Kemudian pertama, kenikmatan surga yang tiada bandingannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang belum pernah mata melihatnya, belum pernah telinga mendengarnya, dan belum pernah pula terbetik dalam kalbu. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 3244. Nah, artinya surga yang dijanjikan oleh Allah adalah kenikmatan, yang mana kenikmatan itu tidak setara dengan kenikmatan di dunia gitu. Tapi salah satu kenikmatan yang dinikmati oleh manusia yaitu
beristri, bersuami, anak-anak, harta dan benda. Begitu. Iya, Kak, Saya soalnya- sebelum lanjut ke Alexa bentar ya. Mohon maaf ya kalau kalian bilang bahwa dengan adanya bidadari atau istri yang boleh ditiduri di surga lalu kalian bilang itu adalah agama selangkangan, ini agak sedikit menampol kalian nanti ketika kalian lihat sendiri bahwa justru di surga kalian itu pesundal diizinkan masuk surga ya. Kalau di surganya Islam itu adalah istri-istri soleh dan juga bidadari. Nah, lagi pula itu surga, bukan berarti yang masuk surga itu adalah maniak seperti kalian di bawah ya, yang di bawah otaknya yang selangkangan ya. Kalian itu karena sudah terbiasa membayangkan wanita, pasti membayangkan kelamin perempuan, maka kalian itu yang ada di otaknya yaitu bersetubuh terus. Nggak semua perempuan laki-laki muslim itu ketika melihat bidadari langsung dipakai, ditiduri gitu, enggak. Karena mereka di dunia yang berhak masuk surga adalah mereka yang menahan hawa nafsunya karena ketakutannya kepada Allah, mereka yang berbuat baik kepada istrinya. Mereka ini orang-orang yang menahan hawa nafsu dan mereka lah yang layak masuk surga. Tiba-tiba dia akan masuk surga seperti kalian yang otaknya selangkangan di bawah ini. Tidak, maaf, enggak. Esensi, jadi kita harus pahami esensi surga Islam, esensi penghuninya, esensi kenikmatan surganya. Ya itu terserah si pemilik bidadari mau ditidurinya mau tidak, seperti yang disampaikan Kera tadi. Dan kalau ada orang yang otaknya maniak selangkangan isinya seperti kamu yang dibawa menjawab itu, ya kamu udah pasti masuk surga karena Tuhan sudah tahu siapa kamu. Maniak masa masuk surga? Bahaya nanti. Iya, intinya kalau dalam Islam itu selama itu posisinya istri, maka halal bersetubuh dan tidak ada stigma negatif kepadanya gitu. Nah, gua nggak ngerti, mungkin kalau di Kristen bersetubuh sering kali dengan istri itu jatuhnya jelek ya di mata Tuhan ya Kristen. Gua juga kurang paham. Silakan dilanjut Alexa. Teman-teman semua, terima kasih. Penjelasannya cukup bisa saya mengerti. Dan saya juga tidak setuju seperti apa yang dikatakan Umi. Buat teman-teman yang ada di bawah, kita nggak boleh hakimi teman-teman kita harus saling menghargai. Nah, buat Umi sama teman-teman semuanya, terima kasih. Sudah cukup, itu saja. Saya boleh Sama-sama, pulang? Dek. Ya boleh Silakan. boleh. Kalau ada pertanyaan lagi silakan dicatat lalu kemudian naik tanyakan lagi aja gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Saya turun. Saya heran ya kok kamu tahu, oh my god, tusuk dari belakang. Berarti penonton bokep ya? Ya bokep lah banyak di Twitter, Bre. Iya makanya aku heran dong. Kamu bicara agama, tapi oh my god, tusuk dari belakang. Apalagi Rifa tadi ya, luar biasa tahu ya. Iya, tadi Ya. sudah dibilang di Twitter kan banyak. Oh my Kita nggak God. munafik, di Twitter banyak, di Itu dari Facebook tiba-tiba belakang. ada yang oh Yesus, Luar biasa, oh bicara Yesus, agama. oh no, iya, Oh my god. Ya maksudnya kalau nggak mau di Katanya. iya. maksudnya Lah, gini tapi loh kalau kawan gue, ada- ini Rifa, gini unik bentar. Rifa, Jadi kamu berapa aja bokep yang kau ini hukum tabur Saya nggak tuai pernah, gitu. nggak. Jadi kalau ada Kami nggak nonton kawan-kawan Kristen yang menghujat Islam, akhirnya Niko yang sakit hati karena counter kita kesana nanti gitu. Tabur tuai, Bre. Nih, ya. Jadi gini ya, bukan berarti ketika kami tahu kami nonton bokep seperti kalian. Karena apa? Kalian harus tahu bahwa platform penyaluran film-film vulgar itu bukan hanya di situs yang kalian tonton. Jadi gitu. Jadi nggak mesti harus nonton bokpe dulu untuk tahu kejadian-kejadian tentang dunia perbokpean. Ya, lagi pula nggak usah munafik Niko. Ya nggak usah munafik, saya tahu kok. Justru kalian adalah orang-orang yang tidak dilarang menonton bokpe karena pemainnya justru dari agama kalian paling banyak. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.